Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Rustanto dari Divisi Marketing. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang sebuah buku yang mungkin sangat bermanfaat dibaca oleh teman-teman marketing ya. Buku ini berjudul Building a Story Brand, Clarify Your Message So Customer Will Listen. Ini buku yang ditulis oleh Donald Miller ya. Donald Miller pada tahun 2018. Nah, buku Building a Story Brand ini adalah buku yang membahas tentang pentingnya memiliki cerita yang jelas dalam pemasaran untuk menarik perhatian dan mempengaruhi pelanggan. Nah, Miller mengajarkan sebuah kerangka kerja yang disebut Story Brand Framework ya, yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi pesan sehingga pelanggan akan lebih cenderung mendengarkan dan merespon. Nah, kalau misalkan teman-teman membaca buku ini terdiri dari 7 bab. Bab pertama itu judulnya Story Problem. Nah, di bab ini Miller menjelaskan bahwa pelanggan adalah pahlawan dalam cerita, bukan teman-teman sebagai perusahaan atau sebagai marketing. Nah, maka dari itu teman-teman perlu memahami masalah atau tantangan apa yang dihadapi oleh pelanggan dan dapat membantu mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti itu. Nah, bab kedua itu the character ya. Nah, di bab ini Miller menjelaskan bahwa peran teman-teman sebagai marketing itu sebagai pemberi solusi yang membantu pelanggan dalam perjalanan mereka. Miller mengajarkan betapa pentingnya menggambarkan perusahaan kita sebagai pembimbing yang memiliki keahlian, pengetahuan untuk membantu pelanggan untuk mencapai tujuannya. Bab 3 itu the guide. Di bab ini Miller menjelaskan atau membahas tentang pentingnya penjelasan kepada pelanggan bahwa teman-teman adalah pemandu yang dapat membantu mereka dalam keberhasilan. Nah, teman-teman perlu menunjukkan bahwa teman-teman memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk membimbing mereka melewati rintangan dan mencapai tujuan mereka. Tentu saja melalui produk kita gitu ya. Nah, yang keempat itu plan. Kita sebagai marketing itu perlu menyajikan rencana yang jelas kepada konsumen tentang bagaimana mereka dapat menggunakan produk atau layanan kita untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, Miller mengajarkan bagaimana merangkai pesan yang mudah dipahami dan mengarahkan pelanggan untuk menuju langkah-langkah yang perlu diambil. Nah, setelah teman-teman tadi memiliki kemampuan bercerita tentang story problem, karakter, the guide, dan the plan, nah, teman-teman bisa masuk ke bab kelima yaitu call to action. Nah, di sini Miller menjelaskan tentang pentingnya memiliki tindakan yang jelas dalam cerita teman-teman ya. Nah, teman-teman perlu memberi tahu konsumen teman-teman apa yang harus dilakukan selanjutnya dan bagaimana menghilangkan hambatan yang mungkin menghalangi mereka untuk mengambil tindakan. Nah, selain itu juga di buku ini dijelaskan tentang failure and success. Nah, buku ini juga selain tadi membahas tentang strategi, juga membahas tentang emosi pelanggan dan bagaimana cerita teman-teman sebagai marketing ini dapat mengaitkan perasaan kegagalan dan keberhasilan itu dengan penggunaan atau tidak penggunaan produk teman-teman gitu loh. Nah, gitu. Nah, di sini Miller mengajarkan kepada kita pentingnya membuat pelanggan merasa bahwa mereka akan kehilangan sesuatu gitu loh jika tidak menggunakan produk atau layanan kita, seperti itu. Jadi di sini emang kekuatan storytelling teman-teman sangat dibutuhkan gitu. Nah, sebenarnya secara keseluruhan ya buku ini lebih berfokus pada pesan pemasaran dan kekuatan cerita. Beberapa kekurangan yang perlu digarisbawahi adalah kurangnya pembahasan strategi pemasaran secara keseluruhan dan kurangnya juga pembaruan terkait tren terbaru dalam pemasaran properti. Nah, secara keseluruhan buku Building a Story Brand ini memberikan wawasan yang berharga kepada kita semua tentang pentingnya cerita dalam pemasaran dan memberikan kerangka kerja yang dapat diterapkan.
Dengan mengklarifikasi pesan teman-teman dan memahami peran teman-teman sebagai pembimbing guide dalam cerita kepada konsumen, nah teman-teman dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas pemasaran properti teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman ada waktu untuk membaca bukunya, silahkan bisa dibeli mungkin di toko buku terdekat, atau bisa download PDF-nya seperti itu. Buku ini sangat berguna sekali untuk teman-teman yang sedang belajar untuk bagaimana cara bernegosiasi yang baik dengan konsumen seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.